Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ane Chandra, tinggal di Laksana. Ane sebelumnya sudah pernah daftar ojek online yang lain, tapi ya saya coba-coba daftar Shopee Food untuk melihat peluang yang lebih bagus. Dikarenakan sekarang kayaknya lagi banyak promo dan orderan juga sedang melimpah. Nah, di situ ya alhamdulillah dalam jangka saya lagi daftar kurang lebih 2 mingguan lah, saya dapat panggilan notifikasi suruh datang ke kantor Shopee. Dari situ saya saran semuanya SKCK, BBK semuanya, KTP dan KK dan semuanya buku tabungan saya serahkan. Sudah itu tinggal nunggu lagi, tinggal nunggu WA, tinggal ngambil jaket, ngasih uang 100.000 rupiah lagi waktu itu ya. Kalau sekarang kalau nggak salah 150, kalau lagi daftar saya cuma 100.000. Nah, habis dari itu kira-kira 1 mingguan baru saya dapat aktif Shopee saya. Dan pertama emang lumayan insentif dari Shopee. Dari 3 trip kita dapat tipnya 15.000. Dan terus kita sendiri dari 8 trip dapatnya bonusnya 50.000 rupiah. Dari situ ya alhamdulillah bisa untuk menambahin uang dapur saya dan keluarga saya. Yes. Terus sudah berjalan kira-kira kurang lebih hampir 2 minggu saya jalan. Dari situ insentifnya mulai dinaikkan dari ke Shopee. Sekarang paling minim insentif yang pertama 6 trip dapat insentif 25.000. Terus 9 trip dapatnya 40.000 dan 12 trip dapatnya 55.000. Emang sih sedikit agak membebani saya dikarenakan makin kesini driver udah makin banyak dan juga orderan udah mulai terbagi-bagi ya, tapi insya Allah rezeki mah tidak akan kemana-mana dan tetap saya masih bisa menjalankan orderan dengan trip tertentu sendiri dan dengan alhamdulillah lah tetap bisa nutupin uang dapur saya. Masalah yang saya kerjakan di Shopee yang mungkin satu ya yang paling gak enak, kadang-kadang ada resto yang tahu kalau lagi promo kayak gimana ngantrinya dan berapa lama, minimal kadang setengah jam, kadang juga ada yang 1 jam. Saya kadang konfirmasi ke penumpang, saya konfirmasi estimasi paling nggak setengah jaman kita paling nunggu di restoran. Nah, dengan situ penumpang bisa tahu kita menunggu di restoran berapa lama dan dia harus menunggu segimananya. Dikarenakan kita nggak bisa pesan makanan tiba-tiba dan waktu 5 menit 10 menit kita sudah selesai. Nah, dan gitu kadang ada customer yang ada yang sabar dan tidak sabar. Itu yang membuat kita sendiri susah untuk memastikan customer itu ada yang enak dan ada yang gak enak. Tapi ya itulah liku-liku kita sebagai driver, entah di Shopee Food, entah di driver yang lain atau masalah main food, pasti ya kendalanya dari situ. Pasti lama nunggu di restorannya, bukan karena kita menunggu-nunggu pengen lama-lamain di restoran, dikarenakan satu tergantung dari restorannya sendiri lagi rame apa tidaknya. Nah, kadang-kadang kita sendiri sudah jauh-jauh, udah lama-lama nunggu di restoran, sudah datang ke tempat customer tapi tiba ditelepon berkali-kali, kadang nggak diangkat, entah mungkin tunggu sebentar ya itu udah hal yang wajar untuk kita sebagai driver. Emang itu kerjaan kita, harus menunggu entah di restoran, entah mungkin nungguin customer yang sedang ngambil makanan kita. Ya kadang ada sih, alhamdulillah kadang-kadang ada yang ngasih tip juga ya, tapi kalau nggak juga ya nggak apa-apa. Emang karena sendiri kita niatnya kerja gitu, tidak pikirkan yang lain-lain. Insya Allah rezeki mah masih ada yang di depan. Dari situ ya gimana ya, tapi yang aku kurang nih dari Shopee cuma satu nih, kalau kita telepon ke customer ya kita sendiri terbebani sama beban pulsanya. Dikarenakan di Shopee Food kita belum ada namanya ya telepon gratis atau lewat internet atau gimana. Kebanyakan mereka nomor telepon pribadi, langsung kita nomor telepon pribadi. Atau kita sendiri mau telepon WA, kita harus nge-save nomornya dia dulu kan, nggak mungkin kita langsung nge-save nomornya dia. Ya itu aja sih kekurangannya saya kadang-kadang kalau telepon customer aja. Tapi kalau yang dari orderannya is oke lah, istilahnya emang lumayan juga banyak ya. Tapi jujur selama bulan puasa emang kita maklumin
karena banyak orang berpuasa kan gitu kan kalau agak siang-siang. Tapi ya sorenya ya insya Allah tetap banyak aja kok. Dimulai dari jam 4 sampai sore itu ya orderannya ada aja. Yang penting satu, kita harus sabar menunggu. Dikarenakan jam situ lagi jam sibuk, lagi rame-ramenya setiap resto. Oke, jadi gini Bang, sekarang saya menjelaskan gimana caranya untuk menjalankan order Shopee Food. Nah, mungkin ya semua abang-abang juga ada yang pernah lah menjalankan seperti itu gimana. Tapi satu, kita harus datang ke resto, cuma menunjukkan nomor berapa yang ada garis miringnya ke resto. Nah, kita pesan sesuai dari nomor itu. Dan mungkin jangan lupa, kebanyakan ada consumer yang ngasih note di bawahnya. Itu jangan sampai lupa. Dikarenakan kadang-kadang ada resto, dan mungkin ada juga, dia juga kadang lupa nggak baca note kalau kita nggak tidak mengingatkan ke restonya. Nah, kalau kita nggak baca itu bisa masalah untuk kita sendiri dan mungkin juga untuk restonya, bisa banyak komplainan, banyak seperti itu. Ya dari situ kita ngambil dari situ, ya kita sendiri selesaikan bagian ke pelanggannya. Nah kalau bisa konfirmasi sebelum berangkat ke pelanggan, dikarenakan kadang-kadang pelanggan ya tahu lah, kadang-kadang kita sendiri kalau belum mengkonfirmasi, mereka sendiri masih leha-leha debat gimana, kita nggak tahu kalau kita lagi jalan ke sana. Supaya kita sendiri lebih cepat menyelesaikan ke orderan, dan dia juga tahu kalau kita sedang mengantarkan orderan. Seperti itu aja. Saya dikarenakan satu, pengennya kalau pas lagi ngantar, coba konfirmasi ke pelanggan, saya mau ke sana sekarang atau gimana ceritanya, supaya pelanggan bisa tahu kalau kita sedang ngantar. Ya, supaya satu, dari pihak kita sendiri Shopee Food, dan dari pelanggan bisa tahu kita sendiri orderan sedang dijalankan ke tujuan. Seperti itu. Ya, mungkin cuman itu yang lebih enaknya ya. Tapi jujur, antara dari Shopee dan ojek online yang lain mungkin ada perbandingan, ada yang enak pasti ada yang gak enak. Ya kalau di Shopee, kalau yang paling susahnya satu Bang, orderan yang fiktifnya. Tolong banget dari manajemen Shopee-nya atau gimana, kalau masalah Shopee Food yang mungkin ada fiktifnya, kalau bisa dipermudah. Dikarenakan satu, kalau di Shopee Food, kalau ada orderan fiktif, kita orderan yang belum sampai, jangan sampai diselesaikan dahulu. Dikarenakan kita harus telepon customer service-nya, atau mungkin ke bagian Shopee Food-nya di kantornya. Tapi kita nggak tahu. Dikarenakan satu, kita telepon customer service, pasti kita punya kena pulsanya. Saya pernah telepon customer service dengan isi pulsa 20.000, habis dengan gitu aja, tanpa ada omongan sama sekali, tanpa ada penyesalan sama sekali. Nah, saya minta kayak gitu Bang, kalau bisa di Shopee Food, entah dari manapun atau gimana, ya coba deh, kita kan lagi kena orderan fiktif nih, andai kata seperti itu, jangan kita makin dipersulit, karena kita harus telepon customer service atau mungkin datang ke sononya. Dikarenakan satu, nah kita nggak mungkin setiap hari kita megang pulsa atau gimana. Dikarenakan orderan fiktif itu ya mungkin pasti ada aja lah, nggak mungkin semua orang tuh nggak ada order fiktif, pasti pernah menjalankan salah satunya itu gimana. Yang pasti itu kalau kita telepon sama servis, kita dibebankan beratnya karena dari pulsanya, dan itu juga pasti banyak banget pulsanya, nggak mungkin cukup dengan 5.000 atau gimana, karena kan dia harus telepon ini bilang itu, suruh nunggu lagi. Nah itu yang paling saya, dan dua telepon servis tambah-tambah katanya harus ke panti asuhan, di foto atau gimana, nanti kita balik lagi ke situ. Itu sistemnya lama banget, istilah kayak gitu. Kita belum tahu panti asuhan mana yang terdekat, atau mungkin kita sendiri ke kantornya apa masih buka apa enggaknya, kan seperti itu. Dan sorry, bukan bandingin sama aplikasi yang lain. Dikarenakan aplikasi lain cuma satu order fiktif, kita bisa selesaikan hari itu juga, kita bisa laporkan hari itu juga, dan kita bisa untuk menjalankan orderan untuk berikutnya. Kalau di Shopee Food, kalau kita belum selesai, gimana kita dapat orderannya lagi? Sampai kapan kita masih nunggu? Apakah sampai selesai juga masalah kita seperti ini yang fiktifnya? Kan gak bakal mungkin. Dalam waktu jangka berapa menit, 10 menit, nggak mungkin. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Minta tolong saya ya ada manajemen Shopee Food keseluruhan, kalau masalah orderan fiktif tolonglah dipersingkat atau ini gimana. Dikarenakan satu, kita sebagai driver, kita sudah datang ke restoran, sudah menunggu, sudah kadang-kadang samperin ke bagian customernya, tapi ya kita apa boleh buat, namanya kita fiktif, kita nggak tahu dan gimana. Tapi tolong dari situ cobalah gitu loh, dipermudah cara kita rembes orderan fiktif.
Ya mungkin ya gimana caranya itu apa, ya coba selesaikan dengan di situ, ntar baru kita lapor bantuan, itu nggak masalah. Tapi jangan kita satu sistemnya, kita jangan diselesaikan harus kita telepon customer service, yaitu yang paling berat karena kan orderan kita termasuk masih menggantung, jadi kita nggak bisa dapat orderan lagi. Minta tolong dari situ, cobalah diperhatikan lagi masalah orderan fiktifnya. Tapi kalau masalah insentif atau gimana ya termasuk alhamdulillah gitu loh, kita masih bisa dapat insentif walaupun dari berapa bagian atau gimana, kita masih lumayan lah daripada aplikasi yang lain. Kita masih bersyukur di situ. Tapi ya kita menjaga-jaganya, nggak mungkin lah kita masih enak melulu, pasti ada yang nggak enaknya. Takutnya itu doang masalah order fiktifnya, kita susah untuk ngerimbasnya seperti itu. Dan kalau bisa masalah untuk ditelepon juga customer, coba deh tolong adain customer telepon yang gratis untuk customer. Di Karangan kita sendiri nggak mungkin punya pulsa terus untuk hubungi customer. Ya kadang-kadang saya pernah ngantarkan orderan ke arah Pertamina, gedung Pertamina seperti itu. Nah terus habis itu kita harus nelfon kan customernya. Nah, habis itu kalau sendiri kalau ngechat kita belum tahu sudah dibaca apa belum, dibahas apa belum, kita nggak ngerti. Dikarenakan kita harus mengkonfirmasi dulu sebelumnya kan. Nah kalau kita harus telepon dulu. Kalau kita pakai pulsa terus-terusan, kita harus berapa kali orderan telepon terus-terusan ke customer, gimana ceritanya? Apakah kita sedia insentif cuma untuk telepon doang? Coba tolonglah diperjelas, misalnya cuma soal telepon seperti itu, atau mungkin di chatnya atau gimana, tolonglah kasih perjelasan gitu. Tapi masalah insentif, pekerjaan keseluruhan, saya akuin Shopee is the best. Tapi ya saya minta itu aja, jangan persulit kalau kita sendiri masalah ada orderan fiktif. Dikarenakan kita fiktif itu bukan kemauan kita. Kita dapat orderan, kita ambil, kita selesaikan, kita cari ke pelanggan, tapi kita nggak tahu itu orderannya bener apa enggaknya. Saya juga pernah dapat kendala, ya mungkin bukan sekali dua kali, saya lebih dari 3 kali kok nggak salah setelah menjalankan Shopee ini. Dikarenakan satu, saya dapat orderan food dari Family Mart Juanda ke arah Tanah Abang 2. Di alamat customer itu terus Tanah Abang 2. Tapi kok di GPS-nya saya lihat di dia mereka barat terhadap Monas. Nah, saya kadang bertanya tuh, sebenarnya itu titiknya yang di Monas apa yang Tanah Abang 2? Daripada saya pusing-pusing kan kadang ya daripada nggak ribet kan gimana, nggak mungkin dong saya ke titiknya tapi Tanah Abang 2. Saya saya telepon ke customernya, nanyakan, dia benar alamatnya Jalan Tanah Abang 2. Tapi dia emang bener, dia juga bilang, saya juga ngerti mas kalau titiknya kok ada di Monas gitu kan. Tapi saya alamatnya bener kok di Tanah Abang 2. Nah ya itu yang saya pertanyakan, pengen tahu kenapa GPS di Shopee itu beda sama alamat sama customer yang mau dituju. Apakah dikarenakan satu, Shopee itu ya bukan dari bagian sebelumnya kayak aplikasi yang lain, atau dia kan punya customer sendiri kan, e-commerce. Nah seperti itu. Ya coba tolonglah dipermudah masalah GPS-nya, dikarenakan kita sebagai driver Shopee Food atau gimana atau apa gimana kan, kita kan rata-rata nyari kan titik GPS-nya yang kita tuju. Nah kadang-kadang kan alamatnya kita kadang-kadang nggak tahu atau gimana. Tapi kalau kita sendiri ngerti, yang barusan saya ngebel ke customer dia ngejawab, kadang-kadang yang nggak ngejawab, saya datang ke titik tapi titiknya berbeda, takutnya kan saya perkirakan orderan fiktif. Tapi tolonglah masalah di GPS tolong diperbarui lagi, atau mungkin ya diperjelas lagi lah supaya antara alamat dan di GPS sesuai. Emang sih dari situ tetap ada juga yang sesuai titik, tapi tetap ada juga yang enggak. Tolong dari situ masalah di GPS minta tolong banget. Itu banyak yang seperti itu kok, yang GPS yang berbeda dengan alamatnya. Walaupun nggak sebanyak segimana, tapi ya itu kan kadang-kadang satu, kita belum tahu, belum tentu juga pertama kita sendiri bukan orang-orang situ kan, kita dapat orderan yang di luar. Nah kalau titiknya berbeda, apa kita tahu? Kita kan nggak bakal tahu. Kasih kita nyabarkan kan ke sesuai dari GPS-nya, bukan dari alamatnya. Bes kita datang ke GPS, tiba-tiba alamatnya berbeda, ya kita mau lari kemana dengan seperti itu? Tapi minta tolong dari pihak Shopee, tolong diperbaiki antara dan GPS-nya. Dan itu saran saya ya, tapi ya tolonglah, benar-benar cuma itu aja kok kendala dari driver mah, masalah titik dari GPS-nya. Tapi yang lain-lain sih is oke lah, nggak masalah. Mungkin kalau masalah orderan
atau mungkin ngambilnya jauh, emang udah biasa di Caracas, atau mungkin drivernya juga sedang nggak ada daerah situ atau gimana. Tapi masalah ngantri emang itu biasa resiko kita. Tapi ya tolonglah masalah GPS tolong diperbaiki lagi. Tapi kalau masalah yang lain-lain, Shopee bagus. Masalah insentif keseluruhan is okay lah, is the best. Oke, mungkin cuma segitu dari saya, dan saya mau pesan aja untuk teman-teman dari Shopee Food. Nah, tetap semangat, tetap menjalankan orderan dengan baik. Ya mungkin namanya orderan juga nggak mungkin selamanya bakal terus banyak, pas kadang ada juga ada anyapnya, semua pasti mengalamin. Tapi tetap semangat, kita tetap jujur, nah, menjalankan semua itu, ya insya Allah rezekinya tetap ada yang ngatur kok. Dan satu sistem saya, ya tolong dong kalau masalah yang Shopee atau gimana, bekerja dengan jujur, jangan pakai masalahnya pakai tuyul lah atau apa atau siapa semacamnya. Tolonglah hargai kita sendiri yang normal, yang aplikasi gini itu apa. Karena satu, kita mencari seperti ini untuk keluarga kita sendiri. Carilah yang halal untuk kalian semua. Carilah yang benar-benar kalian sendiri ridhoi sama Allah. Yang pasti semua ini ya kita sendiri yang ngejalanin, kita sendiri ngerasain, ya insya Allah rezeki nggak bakal kemana kok. Walaupun kita sendiri tetap murid gini-gini, rezeki tetap ada. Ya, seperti itu. Tapi sistem cuma satu, untuk kawan-kawan yang lain tetap semangat. Nah, rezeki masih ada di depan atau gimana? Restoran tuh gak bakal satu. Walaupun di sini lagi anyap, coba cari titik yang lain. Insya Allah masih ada rezeki bagi kalian semua. Tetap semangat, Food, tanpa menyerah. Insya Allah rezeki masih ada di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.